Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Evi Tania. Oke, di sini ada chapter 9. Oke. Kita scroll. Chapter 9. Mana sih, buset dah. Ini dia. Jadi yang teori, yang pertama. Jelaskan dengan ilustrasi gambar sendiri apa perbedaan antara vanilla gain dan C-gain. Jadi vanilla gain itu biasanya nggak punya konvolusional neural jaringan atau CNN pada jaringan mereka. Conditional GAN adalah perpanjangan dari model GAN. Jadi ini tuh kayak GAN terus punya anak, punya revolusinya gitu. Terus mereka memungkinkan untuk generasi gambar yang memiliki kondisi tertentu atau atribut dan telah terbukti menjadi lebih baik dari vanilla GAN sebagai hasilnya. Jadi outputnya lebih bagus si C-gain daripada vanilla gain. Terus C-gains adalah jenis gain yang dikondisikan pada beberapa informasi tambahan. Informasi tambahan Y ke generator sebagai lapisan input tambahan dalam vanilla gains. Tidak ada kontrol atas kategori gambar yang dihasilkan ketika kita menambahkan kondisi Y ke generator. Kita dapat menghasilkan gambar dari kategori tertentu menggunakan Y yang mungkin jenis data seperti label kelas atau data integer. Vanilla gains bisa belajar hanya satu kategori dan sangat sulit untuk arsitek gains untuk beberapa kategori. Sebuah C-gain bagaimanapun dapat digunakan untuk menghasilkan model seperti multimodal dengan kondisi yang berbeda untuk kategori yang berbeda. Nah, ini. Jadi ini vanilla gain tuh kayak gini. Hasilnya tuh lebih bagus C-gain gitu outputnya. Seperti yang dijelaskan tadi ya. Lalu yang kedua, jelaskan dengan ilustrasi gambar sendiri arsitektur dari C-gain. Arsitektur C-gain untuk penemuan wajah sedikit lebih rumit. C-gain terdiri dari 4 jaringan, encoder, fastnet, jaringan generator, dan jaringan diskriminator. Dengan encoder, kita belajar pemetaan inverse gambar wajah masukan dan kondisi usia dengan vektor laten. Fastnet adalah jaringan pengenalan wajah yang mempelajari perbedaan antara gambar input X dan gambar yang direkonstruksi. Kami memiliki jaringan generator yang mengambil representasi tersembunyi yang terdiri dari gambar wajah dan vektor kondisi dan menghasilkan gambar.
Jaringan diskriminator adalah untuk mendiskriminasikan mereka, mendiskriminasikan antara gambar nyata dan gambar palsu gitu. Jadi ini apa? Ini tuh arsitektur SIGEN-nya, terus di sini ada bawah-bawahnya tuh kayak apa nih? Kayak encoder network, fastnet, generator network, discriminator network gitu. Jelaskan dengan ilustrasi gambar sendiri arsitektur encoder network dari XCG. Tujuan utama dari jaringan encoder adalah untuk menghasilkan vektor laten dari gambar yang disediakan. Pada dasarnya, dibutuhkan gambar dimensi 6464,3, mengubahnya menjadi vektor 100 dimensi, di mana jaringan encoder adalah jaringan syaraf konvolusional. Jaringan berisi 4 konvolusional blok dan 2 lapisan padat. Setiap blok konvolusional berisi lapisan konvolusional. Nah, ini gambarnya. Ini gambarnya, ini ntar di encode. Lalu jelaskan dengan ilustrasi gambar sendiri arsitektur generator network dari XCGen. Tujuan utama dari generator adalah untuk menghasilkan gambar dari dimensi yang tadi, di mana dibutuhkan vektor laten 100 dimensi dan beberapa informasi tambahan dan mencoba untuk menghasilkan gambar yang realistis. Jaringan generator adalah jaringan neural yang mendalam, konvensional juga. Dibutuhkan dua nilai input vektor kebisingan dan nilai pengkondisian. Nilai pengkondisian adalah informasi tambahan yang diberikan ke jaringan untuk XCGen. Ini akan menjadi usia. Nah, ini. Itu random input, terus habis itu di generator, masuk ke sampel. Gitu. Terus jelaskan dengan ilustrasi gambar sendiri diskriminator dari XCGen. Tujuan utama dari jaringan diskriminator adalah untuk mengidentifikasi apakah gambar yang disediakan adalah palsu atau nyata. Hal ini dilakukan dengan melewati gambar melalui mana nih tadi? Melalui serangkaian lapisan sampling bawah dan beberapa atau palsu. Pada jaringan lain, jaringan diskriminator lain dalam jaringan konvensional ini berisi beberapa blok konvensional. Setiap blok konvensional berisi lapisan konvensional, lapisan normalisasi batch, dan fungsi aktivasi selain blok konvensional pertama yang tidak memiliki lapisan normalisasi batch. Nah, ini gambar ilustrasi dari diskriminator network. Terus jelaskan ilustrasi gambar Apple-to-Pay Traded Inception REST-2 model. Di mana pre-trained instruction REST-2 network sekali disediakan dengan gambar mengembalikan yang sesuai embedding. Tertanam yang diekstrak untuk gambar asli dan gambar direkonstruksi dapat dihitung dengan menghitung jarak Euclidean dari yang tertanam. Nih, ya. Jelaskan dengan ilustrasi gambar sendiri. Ini tuh face recognition network. Jadi ini tuh biasanya kayak di Snapchat kalau mau pakai filter atau pokoknya di Instagram atau apa-apa itulah, itu ada face recognition network biar mendeteksi wajah gitu. Sebutkan dan jelaskan serta status utama dari XCGen. XCGen memiliki beberapa tahapan pelatihan seperti disebutkan di bagian sebelumnya. XCGen memiliki 4 jaringan yang dilatih dalam 3 tahap, yaitu yang pertama pelatihan gen bersyarat,
Itu kita melatih jaringan generator dan jaringan diskriminator. Terus awal pendekatan vektor laten. Pada tahap ini kami melatih jaringan encoder, optimasi vektor laten. Pada tahap ini kami mengoptimalkan kedua encoder. Terus ini saya nggak ngerti. Berikan contoh dengan ilustrasi penjelasan dari ini. Misal laten vektor approximation. Nah ini nih. Ini contoh ilustrasinya. Gitu. Contoh ilustrasinya. Ini kalau dia kayak dihitung-hitung gitu. Jadi dia misalnya diganti jadi ke umur 60 tahun jadi kayak gitu loh. Perhitungan laten vektor, nah kayak gini nih perhitungannya. Pokoknya kayak gitulah ya perhitungannya. Terus yang praktek, jelaskan bagaimana ekstrak dasar. Nah ini di import ke Google Colab. Terus jelaskan bagaimana kode program bekerja melakukan load terhadap dataset. Nah ini dia ngeload datasetnya, ngeload wiki.mat file, habis itu dia ngeload list dari semua file, habis itu dia ngelist MATLAB serial date number ya, terus ngelist tahun berapa foto ini di taken is diambil. Habis itu dikalkulasiin umurnya berapa, terus dia bikin list tentang si gambar itu tadi, terus habis itu balik lagi ke return ke gambar dan respective age-nya. Terus jelaskan bagaimana kode program the encoder network bisa dijelaskan dengan bahasa awam dengan ilustrasi sederhana. Jadi ini encoder network bekerja seperti ini. Di build encodernya dulu, terus dia menginputkan layer shape-nya itu tadi sesuai yang tadi dijelaskan. Ini first convolutional block-nya tadi segini. Terus ini buat normalization-nya, convolutional block, flatten layer. Terus sudah balik lagi ke pattern model. Jelaskan bagaimana kode program di generator. Ini tuh membuat generator model dengan hyperparameters value, dan ini didefinisikan latent dimensinya 100, 16-nya 6. Terus kita input noise-nya sama input label. Ini latent-nya dimasukin ke sini, X koordinat. Terus habis itu dijelaskan bagaimana kode program the discriminator network bekerja, dijelaskan dengan bahasa awam. Nah ini dia bikin discrimination model sama hyperparameter value. Nah ini shape-nya yang tadi, shape-nya tetap sama gitu-gitu. Ini juga kurang paham sih saya ya. Ini juga sih sebenarnya. Dan masih banyak kode-kode yang saya kurang paham. Karena saya nggak ngerti sebenarnya ini itu seperti itu. Karena sudah azan di sini, saya usai videonya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.